Ditarik sendiri benar. Ahy dilirik oleh PDIP dan untuk Ganjar, tanggapannya Pak Anies izin adalah Pak Anies. Berita politik yang paling heboh sekarang ini adalah rencana pertemuan AHY dan Mbak Puan. Keduanya ini anak mantan presiden, keduanya juga petinggi partai politik di Indonesia. Tapi pertemuan ini membuat merinding banyak orang. Semua juga ngerti yang namanya pertemuan politik itu bukan cuma arisan kayak emak-emak ngocok makan langsung pulang. Pasti ada agenda penting di belakangnya. Seperti kata pepatah, tak kenal maka ta'aruf. Begitu juga pertemuan ini untuk saling menjajaki apakah kepentingan masing-masing pihak dapat terrealisasi kalau mereka jadi bekerja sama dalam koalisi misalnya. Tapi yang namanya ta'aruf belum tentu juga kan sampai melangkah ke jenjang berikutnya. Pada akhirnya semua tergantung dari mahar, dari pembagian peran. Gue dapat apa, lu ngasih apa, bapak lu asik apa enggak, mak lu setuju apa enggak. Kayak gitu deh yang barangkali dibicarakan sebelum pertemuan puncak. Siapa yang ngomongin? Ya pada level teknis lah, sekjen misalnya atau level-level teknis yang lainnya. Karena ta'aruf ini menjelang 2024, tentu aja agendanya ya copras-capres. Tapi ada orang yang bertemu, ada orang yang bersilaturahmi dalam politik, ada juga yang sebel ngelihat pertemuan-pertemuan kayak gitu. Siapa yang paling sebel? Yang pertama ya Anies. Kenapa? Kalau Demokrat akhirnya lompat merapat ke PDIP kan tiket dia terancam. Siapa lagi yang paling sebel? Nasdem yang pasti dan PKS. Kalau Nasdem sebelnya karena mimpinya Surya Paloh jadi kingmaker langsung buyar. PKS kenapa sebel? Ya udah capek-capek bikin koalisi perubahan ternyata malah berubah-ubah. Dan siapa lagi yang juga sebel kalau Demokrat pada akhirnya lompat ke PDI bekerja sama dan Anies gak dapet tiket. Prabowo. Dia juga dirugikan dengan manuver Demokrat ini sebab Prabowo berharap Pilpres nanti setidaknya ada 3 kandidat. Menurut hitung-hitungan timnya Prabowo, nanti dalam Pilpres putaran pertama Anies tersingkir, Prabowo yang lolos. Mungkin bersama Ganjar Pranowo. Nah kalau Anies sudah tersingkir, kemungkinan besarnya suara pendukung Anies akan melimpah ke Prabowo. Begitu hitung-hitungannya. Jadi kalau Anies gak dapat tiket dari awal, Prabowo juga rugi. Jadi ya emang banyak yang sebel dengan manuver PDIP dan Demokrat sekarang ini. Pertanyaannya, apakah untuk menyelamatkan tiket Anies, misalnya jika Demokrat pindah haluan, apa nggak bisa direkrut partai lain untuk berkoalisi gabung sama Nasdem dan PKS misalnya? Persoalannya gimana mau narik partai lain ke dalam koalisi perubahan jika sekarang aja surveinya Anies nyungsep terus. Kan nggak ada partai yang mau mengusung capres yang peluang kalahnya lebih besar ketimbang peluang menangnya. Demokrat dan PKS sejak awal bergabung ke koalisi itu karena memang posisi mereka selama ini sebagai oposisi pemerintahan Pak Jokowi. Sementara Anies kan disimbolkan sebagai antitesanya Jokowi. Jokowi bisa kerja, Anies enggak, misalnya kayak gitu. Ketika Nasdem ngajak mereka bergabung untuk mengusung Anies sebagai antitesa Jokowi, PKS sama Demokrat langsung klop. Itu cerita pertamanya. Tapi kan dalam politik bukan hanya urusan klop-klopan doang. Politik kayak dagang pisang goreng, tetap mesti menghitung untung dan ruginya. Kalau misalnya satu partai mendukung Anies, apa manfaatnya? Manfaat pertama dalam hitungan mereka tentu aja kalau Anies menang nanti, mereka sebagai partai pendukungnya dapat apa? Berapa kursi menteri?
berapa kursi di lembaga negara, berapa kursi dubes, berapa kursi direktur BUMN misalnya. Meski kalau mereka nanti korup, dapatnya kursi listrik juga. Masalahnya, elektabilitas Anies anjlok terus. Itu masalahnya. Jadi jangankan ngebayangin kursi, jengkok aja atau tingklik ya, gue nggak tahu namanya. Jengkok aja atau tingklik belum tentu dapat. Peluang menangnya makin menciut seperti isi sarungnya Mang Ujang di puncak, menciut karena kedinginan. Oke, kalau peluang menangnya emang kecil, kan bisa ada keuntungan lain. Misalnya efek ekor jas. Jadi kalau partai itu mendorong seorang calon presiden, setidaknya karena pilpres barengan sama pileg, ada suara-suara pendukung Anies yang bisa juga nyoblos partai. Itu namanya efek ekor jas. Partai mengharap suara pendukung Anies bisa menambah suara mereka di parlemen. Bagi Demokrat hitung-hitungannya, efek ekor jas ini hanya bisa didapatkan atau dimaksimalkan jika AHY maju sebagai cawapres. Kalau AHY nggak maju sebagai cawapres pendampingnya Anies, ya yang dapat bukan efek ekor jas. Paling hanya dapat ekor bebek angsa masak di kuali. Untuk memastikan posisi cawapres, Partai Demokrat dari kemarin tuh udah kita dengar ngedesak Anies untuk segera mengumumkan siapa pasangannya. Tapi kan kayaknya ya, Nasdem dan PKS malah ogah dengan AHY. Karena perdebatan mereka di media selalu kayak gitu. Nasdem sama PKS masih sorong ke kiri, sorong ke kanan, tralalalala. Mungkin di mata Nasdem dan PKS, AHY masih terlalu hijau. Mau bermimpi jadi cawapres. Mimpi jadi wali kota barangkali lebih realistis. Itu di mata Nasdem dan PKS loh. Ujung-ujungnya Demokrat juga sebel kan karena ketua umumnya masih dianggap anak kecil. Akhirnya dia ngancam jika sampai Juni ini koalisi perubahan yang selalu berubah-ubah itu tidak mengumumkan cawapresnya, mereka akan mengevaluasi dukungan kepada Anies Baswedan. Maksudnya jelas, kalau Anies nggak cepet-cepet ngumumin AHY sebagai cawapresnya, kemungkinan Demokrat akan tarik dukungan. Kayak gitu deh. Sebenarnya ya, sikap Demokrat sih wajar aja. Kalau peluang menang Anies menciut, sementara efek ekor jas bagi Demokrat nggak bisa dimaksimalkan karena AHY nggak jadi cawapres, terus ngapain Demokrat tetap bergabung dengan koalisi yang berubah-ubah itu? Nah, karena dalam suasana gamang, PDI ngelihat Demokrat lagi galau nih, akhirnya didekati. PDI tahu Demokrat lagi resah karena AHY nggak direken sama sekali oleh Anies, oleh Surya Paloh atau oleh Saiku ketua partai PKS itu. PDI juga ngerti Demokrat ini udah lama puasa jadi oposisi, nggak dapet apa-apa. Nah, dalam suasana kayak gitu dijajakilah proses ta'aruf sampai nama AHY disebutin oleh Puan sebagai salah satu alternatif cawapresnya Ganjar. Gimana nggak bikin AHY deg-degser tuh? Cawapres bro, dampingin Ganjar bro. Sekjen PDIP dan Sekjen Demokrat juga udah melakukan pertemuan. Foto pertemuan ini, fotonya Hasto dan fotonya Sekjen Demokrat itu tersebar di media sosial. Foto ini sengaja disebarin membuat Anies panas dingin, Surya Paloh kebakaran jenggot, sedangkan Ahmad Saiku khawatir nasib PKS di 2024 nanti akan sama dengan Kota Depok. Nasibnya nggak maju-maju. Sementara bagi Demokrat, berita pertemuan ini justru sebagai alat tawar. Baik alat tawar ke PDIP maupun alat tawar ke koalisinya sendiri. Tuh, kalau AHY ditolak jadi cawapresnya Anies, masih ada loh orang lain yang mau berdampingan dengan Demokrat. Masih ada loh yang naksir sama AHY, kira-kira gitu deh.
Lantas jika benar ujungnya terbangun koalisi partai, misalnya Demokrat akhirnya bergabung dengan PDIP bersama-sama mendukung Ganjar. Rasanya bagus juga sih. Setidaknya koalisi ini bisa meredakan perseteruan atau katakanlah perbedaan pendapat yang berlangsung cukup lama antara Bu Mega dan Pak SBY. Ini setidaknya menggambarkan bahwa perbedaan-perbedaan itu bisa tidak berlangsung selamanya, bisa saling merangkul, dan itu dilakukan oleh generasi kedua. Anaknya Bu Mega dengan anaknya Pak SBY menggambarkan Indonesia bisa bersatu. Emang sih, dalam politik nggak ada teman dan musuh abadi. Semuanya cair. Kata Anies, yang namanya air sunatullahnya itu meresap ke bumi. Jadi kalau Demokrat menarik diri dari koalisi perubahan, nasibnya Anies kayak air. Tapi nggak meresap ke bumi, dia ke laut aja. Kayak gitu. Saya Kak Gun Tadi, terima kasih.